Awal sebagai lembaga kursus komputer di Palembang sejak 1 Juli 1987, MDP terus berkembang dengan membuka berbagai program pendidikan. Hingga akhirnya, pada 9 April 2021, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer MDP, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer MDP, serta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi MDP resmi bergabung menjadi Universitas Multidata Palembang. Semuanya, perkenalkan nama saya Charlene Culisio. Saya Feni Angelika. Saya Fridi Syafiandra. Saya Feni. Saya Viola. Jadi hari ini kami akan melakukan wawancara di RT 29 Kelurahan Sekip Jaya tentang penerapan hak kewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan UUD NRI dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Kelurahan Sekip Jaya RT 29. Wawancara ini dilakukan sebagai bagian dari tugas pendidikan kewarganegaraan untuk memahami bagaimana proses administrasi kependudukan yang dikelola oleh RT 29. Ini dasar untuk melihat bagaimana kondisi nyata administrasi di lingkungan setempat dan sejauh mana upaya RT dalam membantu warganya. See you, selamat menyaksikan. Baik Pak, perkenalkan nama saya Viola dan ini teman saya Feni Pak. Kami hari ini mau mewawancarai Bapak untuk beberapa pertanyaan. Boleh saya tahu nama Bapak terlebih dahulu? Nama saya Wendy Ahmad, RT 29, Sekip Jaya, Palembang. Yang pertama itu kira-kira berapa banyak kakak yang ada di RT 29 sekarang Pak? Kakak yang ada di RT 29 Ya. itu ada 250 kakak. Oh, 250 kakak. Untuk yang kedua itu, dari semua kakak itu, apakah dokumen kakaknya tuh udah update semua atau masih ada yang kakak 30%, 70% update, 30% belum update kakaknya. berarti masih ada yang belum diupdate ya Pak? Kakaknya belum, banyak yang belum barcode. Oke. Semua warga yang udah nikah itu apakah semua udah punya KTP elektronik? Rata-rata udah punya semua. Udah rata-rata udah. Untuk warga yang nggak tinggal di sini, KTP-nya atau kakaknya udah dipindahin atau masih di RT sini Pak? 30% masih kakaknya masih di RT 29, orangnya udah Pindah berarti masih di sini ya. Oke. Misalnya kalau ada warga yang baru pindah masuk ke sini, proses pendataannya sulit nggak ya Pak? Kalau sulit itu tidak, tapi dia mesti lapor ke RT, dia dari mana asalnya, surat pindahnya dari mana, atau dia penduduk sementara. Saya buatkan per 1 bulan, Nah Pak, kalau misalnya ada warga yang ada nggak sih warga yang sering kesulitan buat kakak baru atau update kakak, misalnya dia ada pindah alamat kah atau ada lahiran anak kah, susah nggak buatnya? Kalau dibilang yang susah tidak susah ya, karena warga harus ke Dukcapil daripada ke Kecamatan Kebumen sendiri ya. Terus kalau ada warga yang nikah, apakah mereka biasanya buat surat nikah untuk urus perubahan datanya? Kalau masalah nikah, kalau dia belum nikah, dia harus buat surat dari kelurahan untuk pernyataan belum pernah menikah. Kalau misalnya dia sudah nikah, susah nggak urusnya? Kalau sudah menikah, jadi yang bersangkutan langsung ke pengadilan agama masing-masing. Oh, kalau menurut Bapak nih, masalah apa yang paling sering dihadapi dalam pengurusan KTP atau KK? Masalahnya kakaknya kadang-kadang belum di barcode, jadi harus di barcode dulu baru kita urusin selanjutnya. Oh, terus apakah pelayanan dari kelurahan untuk warga RT 29 selama ini lancar atau kadang ada kendala? Lancar, tidak ada kendala. Yang terakhir, apa saran dari Bapak RT supaya warga lebih tertib soal dokumen kependudukan? Pak RT selalu menghimbau kepada warganya untuk mengupdate kakaknya demi untuk keperluan pribadinya masing-masing. Baik Pak, terima kasih. Sekian dari pertanyaan kami. Terima kasih.
Halo, perkenalkan saya Oviana Angelika. Saya izin mewawancarai Susu. Oke. Halo. Yang pertama itu, apakah Susu semua anggota keluarga sudah punya KTP, KK, dan akte kelahiran? Kalau ada yang belum, apa kendalanya, Su? Anak Susu kan sudah 17 tahun ke atas semua. Jadi mereka sudah memiliki KTP, sudah ada di KK semua, lancar. Apakah pernah kesulitan mengurus atau memakai layanan seperti BPJS karena dokumen kependudukannya belum lengkap, Su? BPJS tergantung dari wilayah lah itu ya. Kalau di skip sini lancar-lancar ya. Oh, bagus, Su. Apakah hak-hak sebagai keluarga kayak dapat layanan bantuan, keamanan dan lain-lain di RT ini sudah terpenuhi dengan baik? Ya, kalau soal bantuan tergantung warganya, kalau mampu yo tidak dapat. Kebalikannya kalau tidak mampu dapat maksudnya. Oke, baiklah, Su. Tergantung warga itu. Pertanyaan yang keempat itu, bagaimana pengalaman Susu waktu mengurus KK, KTP atau dokumen lain di kelurahan, lancar atau ada kendalanya? Lancar-lancar be. Aman ya, Su. Aman. Pertanyaan kelima itu, Su, pelayanan pembuatan dokumen seperti KK, KTP atau akte kelahiran sekarang sudah mudah dan cepat belum? Kalau belum, bagaimana menurut Susu perlu diperbaiki? Pengurusan pembuatan KK baru, KTP baru, kalau daerah kita Skip Jaya sini lancar-lancar. Oke lah, Tidak ada aman, Su, ya. masalah. Terakhir itu, kalau ada bayi lahir atau keluarga yang meninggal, apakah urusan laporan ke RT atau kelurah itu mudah atau malah susah? Itulah tergantung RT-nya. Kalau RT kita sini lancar. Tekati masalah pengurusan tentang surat kelahiran, tentang kematian, tentang surat-surat yang lain lancar. Oke lah, Su, baiklah, terima kasih ya, Su. Oke, terima kasih. Su, kami ada sedikit tanda terima kasih untuk Susu atas wawancaranya. Semoga Oke, diterima. terima kasih. Terima kasih ya, Su. Ini ciki-cikian ya. Ada kopi, gula, mie. Makasih ya, Su. Terima kasih juga. Halo. Dadah. Halo Pak, saya Calin Sulisio dari Universitas Multidata Palembang. Saya M. Ambi, balik Skip Madang, Kelurahan Kelamin 1 ya, RT 29. RT 29. Iya. Jadi, apakah seluruh anggota keluarga Bapak itu sudah punya KTP, KK atau akta kelahiran? Alhamdulillah sudah, cuman ya anak-anak masih kecil, masih ada yang sekolah kan. Kami dua dulu yang baru dapat KTP. Oke. Terus, apakah pernah mengalami kesulitan dalam mengurus atau memakai layanan seperti BPJS begitu? Alhamdulillah tidak ada kesulitan, ya lancar. Kalau ngurus, saya ngurus sendiri, minta surat pengantar dari RT ke lurah langsung ke Capil. Yang ketiga, apakah sebagai warga negara itu kayak layanan atau bantuan keamanan itu di RT 29 ini sudah terpenuhi dengan baik? Kalau terpenuhi dengan baik, ada yang sebagian belum dapat, warga sini. Ada yang sebagian dapat karena mungkin warga sini mampu, jadi tidak dapat. Yang tidak mampu kadang ada yang nggak dapat, belum didata dari sosial ya, dan bansos ya. Oke. Terus selanjutnya, adakah pengalaman Bapak waktu mengurus KTP ya, atau KK atau dokumen-dokumen persyaratan lainnya di kelurahan itu lancar atau tidak? Alhamdulillah selama ini aku ngurus lancar, tidak ada kendala. Terus yang selanjutnya, menurut Bapak, apakah pelayanan pembuatan dokumen seperti KK, KTP, dan surat-surat atau akta kelahiran lainnya itu sudah mudah dan cepat atau belum? Kalau cepat mungkin ya sampai seminggu, paling kendalanya sampai seminggu. Ngurus sekarang seminggu baru kelar. Oke. Yang terakhir itu kalau misalnya ada bayi lahir atau keluarga yang meninggal, urusannya itu mudah atau enggak? Langsung ke urus ke RT mudah, tidak ada kendala. Oke, terima kasih. Oke. Ini ada sedikit tanda terima kasih dari kami untuk Bapak. Oke, terima kasih. Jadi berdasarkan hasil wawancara dengan pihak RT, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan administrasi kependudukan di lingkungan RT berjalan cukup baik. Meskipun masih terdapat beberapa kendala yang sering dialami warga, seperti dari 250 KK terdapat 30%-nya belum mengupdate KK dan 70%-nya kepala keluarga telah memperbarui data KK dan memiliki KTP yang legal. Secara keseluruhan, RT berupaya membantu warga untuk terus mendorong pentingnya pembaruan data agar tertib administrasi dan dapat terwujudnya dengan baik di lingkungan tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Bye.